Halo semua sobat pecinta origami dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya harap semua tetap sehat ya. Kali ini Bapak Indro akan berbagi informasi seputar origami, yaitu asal-usul atau sejarah origami. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa origami sangat populer dilakukan untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Tapi, apakah teman-teman tahu gimana sejarahnya? Yuk simak berikut ini. Ternyata, origami sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Suku kata origami berasal dari bahasa Jepang, yakni dari kata oru yang berarti melipat dan kami berarti kertas. Ketika kedua kata digabungkan ada sedikit perubahan namun tidak mengubah artinya, yakni dari kata kami menjadi gami, sehingga bukan origami tetapi origami. Maksudnya adalah melipat kertas. Jadi origami adalah seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk mainan, hiasan, atau lainnya. Meskipun suku katanya berasal dari Jepang, namun awalnya origami berasal dari Cina ya. Origami merupakan seni melipat kertas yang berasal dari Cina pada sekitar abad ke-7 yang kemudian dipopulerkan di negara Jepang. Sehingga terkesan bahwa origami memang betul-betul asli dari negara Jepang. Meskipun demikian, origami sudah menjadi salah satu bagian budaya tradisional yang sudah mendarah daging di seluruh masyarakat Jepang. Hal ini bisa dilihat bahwa pada kenyataannya, origami sering diajarkan pada siswa-siswi mulai di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat sekolah lanjutan. Selain itu, bukti bahwa masyarakat Jepang sangat mencintai origami adalah mereka selalu melakukan inovasi dan improvisasi yang kreatif dalam menghasilkan beragam bentuk lipatan origami yang sangat tinggi nilai seninya. Sejarah origami dipercaya bermula sejak manusia mulai memproduksi kertas. Ya, kertas, bahan dasar dari origami. Kertas pertama kali diproduksi di Tiongkok, Cina, pada abad pertama tepatnya 105 Masehi dan diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Cai Lun. Kemudian pada abad ke-6, cara pembuatan kertas itu dibawa ke Spanyol oleh orang-orang Arab dan ke Jepang tahun 610 Masehi oleh seorang biksu Buddha bernama Doncho Todokyo yang berasal dari Goguryeo, semenanjung Korea. Dia memperkenalkan kertas dan tinta di Jepang pada masa pemerintahan Kaisar wanita Suiko. Sejak saat itu, origami menjadi populer di kalangan orang Jepang sejak turun-temurun. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepang dalam keagamaan Shinto. Dalam sejarahnya di Jepang, origami dipercaya telah ada sejak zaman Heian 741 Masehi sampai 1191 Masehi. Di dalam perkembangannya, origami menjadi begitu identik dengan budaya Jepang, diwariskan secara turun-temurun dari masa ke masa dan berkembang dengan menggunakan kertas yang disebut washi, suku katanya wa dan shi, kertas Jepang. Sehingga kini origami telah menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari budaya orang Jepang, terutama dalam upacara adat keagamaan Shinto yang tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Kemudian, sejak zaman Heian, di kalangan kaum biksu Shinto, origami dipercaya telah ada sebagai penutup botol sake. Mungkin teman-teman tahu kan, sake itu minuman arak ya, tradisional Jepang. Jadi pada saat upacara penyembahan, wanita dan anak-anak itu diperkenalkan. Pada saat itu, origami masih dikenal dengan istilah orikata atau origata, orisui ataupun orimino. Ketika itu memotong kertas dengan menggunakan pisau diperbolehkan. Kemudian lanjutnya pada zaman Kamakura 1185 sampai 1333 Masehi, bentuk yang dikenal adalah noshi. Noshi adalah singkatan dari kata noshi awabi, yaitu daging tiram tipis yang dijemur dan dianggap sebagai hidangan istimewa orang-orang Jepang. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Sejak zaman Muromachi 1338 sampai 1573, penggunaan pisau untuk memotong kertas telah dihentikan. Origami kemudian berkembang menjadi suatu cara memisahkan masyarakat golongan kelas atas
dan kelas bawah. Samurai mengikuti ajaran Ise, sementara masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Kemudian dalam tradisi Shinto, kertas segi empat dipotong. Lipatannya ada yang membentuk lambang atau simbol dewata yang kemudian digantung di kota Jingu, kuil agung imperial, di Ise sebagai sembahan pada upacara perkimpoyan Shinto. Kertas berbentuk rama jantan dan rama betina. Menggunakan asas bomair, membalut botol sake sebagai lambang pengantin lelaki dengan perempuan. Selain itu, origami juga digunakan sebagai bentuk upacara keagamaan lainnya. Pada mulanya origami hanya diajarkan secara lisan, namun pada tahun 1797 Masehi, mulai dibukukan menjadi sebuah buku panduan tertulis, semacam tata cara atau tutorial dalam membuat origami. Di dalam buku yang dinamakan Senbazuru Orikata, yang menjelaskan bagaimana melipat 1000 burung jenjang atau orijuru. Dan pada saat itu, origami masih dikenal dengan kata orikata. Pengarang buku tersebut adalah Kisato Rito, yang mengumpulkan model-model Gido dan Kyoka. Buku ini dianggap sebagai buku origami tertua di dunia, yang di dalamnya mengandung 49 jenjang berkait dan kyoka, puisi lucu pendek. Pada tahun yang sama, suatu risalah berjudul Chushingura Orikata yang memuat lipatan bentuk manusia turut dikeluarkan oleh pengarang yang sama. Kemudian, di tahun 1845, buku pedoman dalam bentuk kumpulan lengkap lipatan tradisional Jepang ditulis dan diterbitkan dalam buku berjudul Kannomado. Buku itu berisikan kurang lebih 150 contoh origami termasuk model katak. Pada tahun 1850 Masehi, suatu naskah tulisan lain berjudul Karya Ragusa diterbitkan. Naskah ini berisi dua bagian origami, yaitu rehla dan keagamaan, yang kebanyakan merupakan model origami yang terdapat pada Chushingura Orikata. Pada tahun 1880 Masehi, seni melipat kertas mulai dikenal orang dengan nama origami. Ingat ya teman-teman, 1880 mulai dikenal dengan kata origami. Kata origami tadi berasal dari bahasa Jepang. Oru melipat, kami kertas. Kemudian kata origami kemudian menggantikan istilah kata orikata, orisui, ataupun orimono. Kertas yang pertama kali digunakan untuk membuat origami dinamakan washi yang tadi ya. Kertas washi ini lembut, indah, pertama kali diciptakan pada awal abad ke-7 dan kemudian merupakan hasil Cina dalam pengembangan mode pembuatan kertas yang masuk ke Jepang. Penemuan washi menghasilkan berbagai benda kebudayaan dan salah satunya adalah origami itu. Kemudian pada zaman Edo 1600 sampai 1868, produksi kertas sangat melimpah sehingga kertas sangat mudah diperoleh. Hal ini menjadikan origami menjadi cepat berkembang lebih pesat lagi. Dan pada akhirnya pada zaman yang sama, hampir mampu menghasilkan 70 bentuk yang masih tetap dikenal hingga sekarang ini, seperti bentuk katak, kapal, balon, dan sebagainya. Di zaman Meiji, 1868 sampai 1912 Masehi, origami digunakan sebagai alat mengajar di TK atau taman kanak-kanak maupun SD sekolah dasar. Hal ini berkat pengaruh dari ahli pendidikan Friedrich Wilhelm August Frebel. Beliau adalah seorang pendidik Jerman pada abad ke-19. Beliau menggunakan origami tradisional Eropa untuk menghasilkan bentuk geometri, dan konsep ini kemudian dipakai secara meluas di TK di Jepang. Origami modern memperkenalkan bentuk lipatan baru yang berbeda dengan bentuk lipatan klasik origami modern. Mulai diperkenalkan oleh Akira Yoshizawa di Jepang. Nah, Akira Yoshizawa inilah yang mempopulerkan bentuk-bentuk origami baru yang berbeda dengan bentuk origami tradisional. Dia turut memperkenalkan bentuk awal burung berkaki 4 dengan menggabungkan dua keping kertas yang berlipat. Sejak saat itu, pelipat kertas yang lain juga sukses menggunakan linzen untuk membuat lipatan hewan berkaki 4 yang dibuat dari selembar kertas tanpa potongan.
Pada tahun 1960-an Masehi, pameran origami Akira Yoshizawa telah mempopulerkan origami di belahan dunia barat. Akira Yoshizawa bersama Sam Randlett kemudian memperkenalkan sistem garis dan anak panah yang digunakan sebagai arahan untuk melipat origami yang dapat dipahami oleh semua orang tanpa menggunakan bahasa. Dalam usianya yang ke-83, Akira Yoshizawa tahun 1999, Akira Yoshizawa telah menghasilkan 70 bentuk yang masih tetap dikenal hingga sekarang seperti bentuk katak, kapal, balon, dan sebagainya. Kemudian pada tahun berikutnya origami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dia dalam usianya yang ke-83, Akira Yoshizawa telah menghasilkan hampir bentuk origami sekitar 50.000 lebih, teman-teman. Banyak sekali ya. Dia selalu menekankan dalam bentuk ketelitian dan ketepatan dalam bentuk origami. Origami inilah yang dikenal saat ini oleh berbagai pakar origami di seluruh dunia. Selain dalam pencapaian teknikal, seni melipat kertas origami juga mengalami perkembangan pesat dalam hal jenis pilihan kertas yang dipilih. Yoshizawa telah mendahului dengan mengadakan pameran origami dan karya-karyanya menyerupai benda asli. Dia memperkenalkan gabungan kertas seperti unio atau ciri yang cukup sesuai untuk lipatan. Yoshizawa juga memperkenalkan lipatan basah, di mana kertas tebal dilipat ketika masih basah. Dengan demikian diperoleh model 3 dimensi yang membentuk sudut lipatan lembut. Kini untuk menghasilkan suatu lipatan mengagumkan bukan lagi sesuatu yang dirahasiakan. Banyak sekali komunitas perhimpunan pecinta origami baik di Jepang maupun di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya telah membuat berbagai bentuk sanggar, situs web yang dapat diakses oleh siapa saja yang mencoba mencintai origami, yang mencoba melipat origami, karena banyak sekali ya manfaat dari origami. Selain itu, terdapat pula akun pribadi yang memposting berbagai tutorial pembuatan origami. Origami dapat diajarkan kepada orang secara mudah dan praktis sesuai dengan panduan web yang telah ada. Kemudian, yang tak kalah pentingnya ini ya teman-teman, origami itu dulu itu dimainkan sama orang-orang kaum elit, kaum bangsawan. Karena apa? Karena waktu dulu kertas sangat susah untuk dicari. Salah satu alasannya itu kertas adalah komoditas yang sulit ditemukan. Karena selain harganya mahal, hanya golongan tertentu yang mampu membelinya. Berbeda sekali zaman sekarang, sangat mudah menemukan kertas. Seiring berjalannya waktu, kertas dapat banyak sekali ya dari kertas-kertas origami. Nanti Papa Hendro jelaskan dalam bentuk washi atau origami paper cut lainnya, art card, art paper, dan lain sebagainya. Nah, demikian teman-teman sejarah origami. Banyak manfaatnya loh, selain untuk menambah kreativitas, juga dapat menjaga kesehatan mental seseorang ya. Karena banyak ya dibutuhkan konsentrasi, kesabaran, fokus, ketelitian. Nanti akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika kamu menyukainya, silakan like, komen, dan terutama subscribe ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.